Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Auludiansyah. Di sini saya akan membahas ilmu mantik yang materinya yaitu berupa syarat-syarat ta'rif. Ta'rif itu bisa dibilang definisi. Jadi, untuk membuat definisi yang benar maka ada syarat-syarat yang harus dipenuhi. Syarat yang pertama yaitu an yakuma jami'an mani'an. Jami'an itu mencakup dan mani'an itu menolak. Jadi ta'rif tidak boleh terlalu umum, harus menolak apa yang tidak didefinisikan, dan juga ta'rif tidak boleh terlalu khusus karena akan menolak individu-individu yang harusnya didefinisikan. Contoh jami mani yang benar yaitu manusia adalah hewan yang berpikir. Nah itu kan penjelasannya tidak terlalu umum dan juga tidak terlalu khusus. Karena juga kan manusia doang yang hewan yang berpikir dan mempunyai akal pikiran gitu. Dan untuk contoh yang terlalu umum, manusia adalah hewan yang berjalan dengan dua kaki. Nah itu kan penjelasannya dijelaskan secara luas karena kan tidak semua tidak manusia, tidak hanya manusia yang berjalan dengan dua kaki, ada juga hewan-hewan yang lain. Untuk contoh yang mendefinisikan secara khusus yaitu contohnya manusia adalah hewan yang berbicara bahasa Arab. Benar emang bisa bahasa Arab tapi tidak setiap individu berbicara bahasa Arab, ada juga bahasa-bahasa yang lain. Yaitu makanya tidak boleh terlalu umum dan juga tidak boleh terlalu khusus. Itu untuk syarat yang pertama. Yang kedua yaitu syarat yang kedua an yakuma audahu minal mu'arraf. Artinya definisi itu harus lebih jelas dari yang didefinisikan sehingga bisa sesuai dari tujuan apa yang didefinisi, yaitu menjelaskan hakikat yang didefinisikan. Maka tidak dikatakan ini sebagai contoh dalam definisi ganda atau double. Syarat yang ketiga yaitu an yakuma kholiyat minad daud. Jadi definisi itu tidak boleh berputar-putar. Maksud berputar-putar itu ta'rif tidak boleh mengandung kata atau mengandung unsur kata yang mendefinisikan oleh ta'rif itu sendiri. Contohnya ilmu adalah dihasilkan gambaran ilmu dalam akal. Nah itu kan sedang mendefinisikan ilmu, tapi di dalam definisinya itu ada kata ilmu lagi. Nah itu menjadi seperti berputar-putar karena belum menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan ilmu. Nah itu yang syarat yang ketiga. Selanjutnya syarat ta'rif yang keempat yaitu definisi harus kosong atau tidak boleh ada majas yang tanpa korinahnya. Jadi sebetulnya boleh saja membuat definisi menggunakan majas, tapi harus ada korinahnya. Korinah itu penguat atau keterangan dari majasnya itu sendiri. Contoh misalnya ilmu adalah air yang mengobati kehausan. Nah itu kan definisi yang tidak jelas. Kenapa? Karena dia menggunakan majas tapi tidak dengan korinahnya atau tidak dengan penjelasannya. Jadi seolah-olah ilmu dan air itu hal yang sama. Jadi itu tidak tepat. Contoh untuk yang tepatnya yaitu untuk menggunakan majas harus ada korinahnya. Contohnya ilmu adalah air yang mengobati kebodohan manusia. Nah itu dia menggunakan majas tapi ada korinahnya juga. Nah itu bisa. Selanjutnya syarat yang terakhir yaitu definisi harus kosong dari lafaz mustarok tanpa korinah. Artinya lafaz mustarok itu diketahui lafaz yang memiliki makna lebih dari satu. Contohnya arloji itu adalah pukul yang dipakai di tangan.
Nah, arti pukul ini kan memiliki dua arti. Pukul yang berarti jam atau pukul yang berarti pukulan. Nah, di dalam contoh tadi pukul itu yang mana gitu. Nah, makanya contoh tersebut tidak memenuhi syarat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kekurangannya mohon maaf. Saya akhiri. Hadza wallahu yarana wa yafazna. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.